Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen resiko. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kita harus menjaga downsize kita. Kita harus menjaga modal kita agar tidak ruginya banyak. Bagaimana kita bisa dalam trading rugi hanya yang kecil-kecil saja? Maksudnya apa sih yang kecil-kecil ini? Kenapa kita tidak boleh menahan kerugian sampai dia akhirnya membesar? Dan bagaimana caranya kita melakukan hal itu? Oleh sebab itu di dalam video kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Bagaimana kita mengatur agar trading kita hanya rugi kecil atau small loss saja. Jadi di topik kali ini kita akan bicara tentang jangan menahan kerugian lebih dari 3%. Rugi 3% dari modal sebenarnya itu sudah merupakan sebuah hal yang cukup agresif bagi kebanyakan trader. Trader-trader yang profesional, mereka memberikan batasan kerugian yang bisa mereka tanggung itu maksimal hanya 2% dalam satu kali transaksi. Dan sebagai pemula, saya boleh sarankan kepada teman-teman, batasi kerugian teman-teman atau proteksi modal teman-teman hanya minus 1% saja dalam setiap transaksi. Misalnya teman-teman mempunyai modal 10 juta, artinya teman-teman tidak boleh rugi atau menahan sebuah kerugian lebih dari 300.000. Jadi jangan menahan kerugian lebih dari 3% dari modal teman-teman. Bahkan yang boleh saya sarankan kepada teman-teman adalah setiap transaksi yang teman-teman lakukan, batasi kerugian teman-teman hanya 1% saja. Buat teman-teman yang agak agresif, batasi saja hanya 2%. Buat teman-teman yang lebih agresif lagi, saya harus katakan kepada teman-teman, jangan lebih dari 3%. Even seorang trader profesional pun tidak memberikan batasan atau kesanggupan mereka melihat modal mereka turun lebih dari 3%. Kenapa kita iya? Nah, jadi batasi kerugian teman-teman maksimal 2%, jangan lebih dari 3%, dan batasi kerugian teman-teman buat teman-teman yang baru mulai atau teman-teman yang konservatif gayanya hanya 1% saja. Kenapa kita perlu membatasi kerugian? Karena secara psikologi teman-teman akan melihat bahwa apabila teman-teman mengalami satu kali kerugian, biasanya akan diikuti oleh kerugian-kerugian yang lain. Dan secara psikologi itu sangat-sangat berpengaruh. Setiap kerugian yang teman-teman lakukan yang terjadi pada trading teman-teman akan sangat mempengaruhi psikologi teman-teman. Itu yang kita tidak mau. Itu yang harus kita jaga. Karena modal psikologi itu tidak bisa teman-teman dapatkan hanya dari belajar, hanya dari YouTube, hanya dari buku. Karena psikologi trading itu adalah modal atau sesuatu yang teman-teman pelajari sendiri pada saat teman-teman melakukan aktivitas trading ini. Jadi kerugian yang berturut-turut akan dan pasti terjadi. Sekali lagi teman-teman, perlu diingatkan lagi adalah kepastian di dalam trading adalah kerugian. Pasar tidak pernah melihat siapa kita. Teman-teman mau adalah seorang yang newbie yang baru datang, yang baru belajar, teman-teman adalah seorang big player, teman-teman yang adalah trader full time, pasar tidak pernah memandang siapa Anda. Karena kepastian adalah kerugian, karena kepastian adalah loss, maka yang harus dilakukan oleh trader sekali lagi adalah protect the downside. Lindungi modal teman-teman. Selalu memiliki perencanaan sebelum teman-teman memulai setiap aktivitas teman-teman di dalam trading. Plan your trade and trade your plan. Itu yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman jangan kucuk-kucuk datang ke pasar terus langsung membuka posisi tanpa ada sebuah perencanaan. Karena apa? Karena trading adalah bisnis. Trading adalah sebuah pekerjaan. Dan ini sesuatu yang serius. Karena trading adalah sebuah pekerjaan, trading adalah sebuah bisnis yang akan mendatangkan income buat kita. Maka yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah duduk dulu, hitung untung dan ruginya. Sama seperti dengan kegiatan sehari-hari teman-teman. Hitung untung ruginya di mana. Kalau kerugiannya sedikit, keuntungan yang kita dapat akan jauh lebih besar dalam perencanaan kita.
maka ini adalah trading plan atau perencanaan yang layak kita eksekusi. Nah, pada saat teman-teman melakukan eksekusi, yang teman-teman harus lakukan adalah proteksi downsize-nya jika transaksi tersebut belum berjalan. Tetapi jika dia sudah berjalan, maka yang kita lakukan adalah kita jaga profit kita agar tidak sampai tergerus oleh penurunan yang tiba-tiba, yang kita sebut sebagai trailing stop. Lakukan ini. Buat teman-teman yang konservatif atau teman-teman yang masih baru di dalam trading, proteksi modal teman-teman 1% kalau setiap transaksi teman-teman mengalami kerugian. Begitu mencapai batas kesanggupan yang sudah teman-teman tentukan, keluar dari transaksi tersebut. Buat teman-teman yang agresif, silakan teman-teman bisa menaikkan sedikit batasan kerugian atau batasan loss teman-teman ke sekitar 2%. Tetapi teman-teman harus melakukan cut loss, harus membuang transaksi tersebut jika kerugiannya sudah lebih dari 3%. Kita akan ada satu video lagi tentang hukum 2% dan 6%. Ya, mungkin kita akan membahas bagaimana kita menahan atau memproteksi downsize kita lebih lengkap lagi pada video tersebut. Jadi teman-teman tinggal ikutin saja rangkaian serial dari trading tips yang ada di channel ini, mulai dari tanggal 27 kemarin sampai nanti akhir Agustus nanti. Jadi nanti setiap hari bursa teman-teman akan mendapatkan trading tips ini. Sepanjang bulan Agustus nanti, pada hari bursa berarti Senin sampai Jumat, hari libur tentu tidak ada. Silakan teman-teman ikutin. Trading tips ini kita bikin dalam rangka untuk membimbing, untuk bisa menjadi coach buat teman-teman di dalam menjalankan trading ini. Ya, teman-teman ingat, trading ini adalah sesuatu yang serius. Tetapi di dalam trading, teman-teman harus tahu path atau jalan yang tepat di mana. Kita mencoba untuk membimbing teman-teman ke arah jalan itu. Alexander Elder berkata bahwa ada 3 hal atau 3 pilar yang akan membuat trader mendapatkan kesuksesannya. Pilar pertama adalah psikologi trading. Pilar kedua adalah money management atau risk management. Dan pilar terakhir adalah soal metode. Tetapi di dalam 3 pilar ini, komposisi terbesar yang akan mempengaruhi kesuksesan kita dalam trading adalah pertama psikologi tradingnya, dan yang kedua adalah risk management. Bagaimana teman-teman menjaga downsize-nya. Karena kerugian adalah hal yang teman-teman harus hindari. Jangan dibalik, justru keuntungan yang teman-teman buang dengan segera. Nicholas Darvas bilang dia tidak memiliki ego apapun, emosi apapun pada market. Tetapi begitu ada transaksi yang tidak sesuai dengan trading plan-nya dia, tidak sesuai dengan perencanaannya dia, dan sepertinya transaksi ini berlawanan dengan tujuannya dia, maka yang dia lakukan adalah dia akan meng-cut atau keluar dari transaksi itu dengan segera. Itu yang akan kita lakukan. Manajemen resiko sangat penting di dalam trading. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, resikokanlah, yang boleh saya sarankan adalah resikokanlah 1% dalam setiap transaksi teman-teman. Jika teman-teman agak agresif, silakan ke 2%, tetapi jangan lebih dari 3%. Oke? Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.